Shalom Youters, apa kabar semuanya? Ini sudah di awal bulan April, kita akan menyambut malam Paskah saudara-saudara. Kalian semua Youters Betani Madiun harus tetap semangat di dalam Tuhan dan bawa dalam doa. Karena Tuhanlah yang selalu menyucikan darah kami, yang selalu menebus dosa-dosa di atas umat yang ada di dunia. Ya, sebelum kita memulai ujian dan penyembahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karunia yang Kau berikan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam kami. Biarlah Engkau menyucikan darah kami dengan segenap jiwa-Mu, dengan segenap hati-Mu, dengan segenap akal budi-Mu, dan dengan segenap kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sama-sama sembah Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur
dan terindah Kau Yesus, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Hira baba shaka da 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 da. Haleluya. Kau yang tebus dosa kami. Hira mashika baba baba baba. Ora mashana mama 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 mama. Hita da 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 shaka bata kara ya raba 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 raba. Hira baba 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 shaka bata kara ya raba raba. Ara ya shaka da 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 da. Ara baba shikira bara 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 bara. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna Tuhan. Kami selalu berpegang teguh. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindu dalam hadirat-Mu. Semua ini karena salib-Mu Tuhan. Yang menebus dosa kami. Yang menyucikan darah kami Tuhan. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kami disucikan Tuhan. Haleluya, syaka Tuhan. Semua tidak ada yang main-main. Haleluya Tuhan. Harap Bapak syaka patakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Shalom anak-anak remaja pemuda Betani Madiun, Ponorogo dan Nganjuk. Pada sore hari ini kita akan merayakan rangkaian Paskah dari peristiwa Jumat Agung sampai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa, mengucap syukur oleh pada kesempatan malam hari ini kami boleh memperingati perayaan Jumat Agung dan rangkaian Paskah yang akan kami jalankan ke depan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami, supaya firman Tuhan yang sebentar kami renungkan membuat kami mengerti bagaimana pengorbanan Yesus atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu kata yang menarik yang mungkin muncul dan mungkin saudara pernah dengar atau mungkin belum pernah saudara dengar di peristiwa Jumat dan Paskah ini, sampai rangkaian Paskah ini. Kata itu dalam bahasa Latin yang adalah kata Quo Vadis. Nah, Quo Vadis ini pernah juga menjadi satu judul lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis yang ternama dan juga menjadi judul film. Lalu di rangkaian Paskah dari Jumat Agung, kemudian kebangkitan Tuhan yang akan kita rayakan besok hari Minggu, kita mengerti bahwa ada satu kata Quo Vadis ini yang perlu kita mengerti. Ceritanya adalah seperti ini. Quo Vadis itu dalam bahasa Latin yang memiliki pengertian kemana kamu akan pergi. Ceritanya pada waktu pemerintahan Kaisar Nero sekitar tahun 60-an, maka ada satu peristiwa di mana orang-orang Kristen itu teraniaya begitu rupa. Ada sebagian mereka yang ditangkap, ada sebagian mereka yang harus beradu domba dengan binatang-binatang buas. Ada di antara mereka yang harus menjadi api unggun dan hidup-hidup dibakar. Nah, ada satu peristiwa pada waktu rangkaian itu terjadi, maka Petrus yang pada waktu itu diceritakan di Roma, dia hendak meninggalkan atau melarikan dari tanggung jawab sebagai pemimpin Kristen pada waktu itu. Dia lari dari aniaya, dia ingin lari dari peristiwa itu. Tapi pada waktu sampai di pintu gerbang Roma, maka tiba-tiba ada satu penampakan daripada Yesus yang membawa salib. Lalu disitulah Petrus bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan, Quo Vadis Domine? Kemana guru kau akan pergi? Lalu kemudian Yesus menjawab, aku akan pergi ke Roma untuk disalib kali yang kedua. Di situ kemudian Petrus berbalik dan kemudian Petrus menyesal, kemudian Petrus merasa dirinya menyadari bahwa dia tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin Kristen. Kemudian dia balik kembali dan kemudian Petrus ditangkap dan akhirnya Petrus harus juga mengalami kematian yang sama dengan Yesus, yaitu mati disalib. Hanya pada waktu Petrus akan mati disalib, ya Petrus kemudian berkata kepada orang yang menyalibkan dia, jangan salibkan aku seperti guruku, karena yang pantas mati disalibkan seperti itu hanya guruku, yaitu Yesus. Lalu Petrus kemudian membuat sebuah permintaan supaya dia disalibkan dalam posisi terbalik, dan kemudian Petrus mati disalib dalam posisi terbalik. Nah, Quo Vadis, kemana kamu pergi? Dalam peringatan rangkaian Paskah dari Jumat Agung sampai nanti kebangkitan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengingatkan kepada anak-anak muda yang ada di Betani Madiun, Ponorogo dan Nganjuk, bahwa pertanyaan itu juga bisa kita atau ditujukan kepada kita. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang membuat sebuah perubahan tujuan hidup dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kemana kamu pergi? Ternyata kita tidak bisa pergi kadang-kadang dari hal-hal tertentu yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, pada waktu kita ditentukan sebagai orang Kristen, Yesus sendiri yang berkata kepada kita, di sana dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Yang pertama, kita tidak bisa pergi yang namanya dari panggilan Tuhan. Kalau saudara mempercayai bahwa saudara adalah orang Kristen, maka kekristenan kita bukanlah sebuah agama,
Kekristenan kita bukan karena orang tua kita Kristen lalu kita menjadi Kristen. Tetapi kekristenan kita adalah panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan untuk panggilan Tuhan kita tidak bisa lari dari panggilan ini. Kemana kamu pergi, kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan yang dimana Tuhan berkata kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan Tuhan menetapkan kita untuk kita pergi menghasilkan buah dan buahnya tetap di dalam kehidupan kita. Setiap kita punya panggilan Tuhan. Setiap saudara, setiap anak-anak muda, Tuhan punya panggilan khusus dalam kehidupan saudara. Dan kadang-kadang kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan ini. Kita mencoba untuk melarikan diri beberapa kali mungkin dari panggilan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil hidup saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan hidup saudara, saudara gak bisa lari kemana-mana. Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan sudah panggil saudara, dan Tuhan menetapkan saudara untuk menghasilkan buah. Artinya saudara dipanggil Tuhan untuk saudara berkarya, dipanggil Tuhan untuk saudara melakukan sesuatu kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, pertanyaan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita, kemana kamu pergi? Quo vadis? Maka yang pertama, kita tidak bisa pergi daripada panggilan Tuhan. Kalau saudara hari ini mengaku bahwa saudara adalah orang Kristen, sekali lagi kekristenan saudara bukan karena warisan agama yang diturunkan oleh orang tua saudara. Kekristenan yang harus saudara miliki hari ini adalah kekristenan yang berdasarkan pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yang kedua, sehubungan dengan pertanyaan tadi, quo vadis, kemana kamu pergi? Yang kedua, ternyata kita tidak bisa pergi dari yang namanya penderitaan sebagai anak Allah. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Panggilan penderita sebagai anak Allah adalah suatu pengalaman di mana kita sebagai orang Kristen, kita akan mengalami penderitaan bukan karena kita melakukan dosa. Berbeda kalau misalkan kita berdosa, kita menderita, yaitu dampak dari kita melakukan dosa, lalu kita menderita. Itu konsekuensi jika kita melakukan dosa, kita mengalami penderitaan. Tapi waktu kita mengikut Kristus, ternyata ada satu penderitaan yang disebut sebagai penderitaan sebagai anak Allah. Yesus tidak berdosa. Yesus menderita sejak dia lahir, sejak dia bayi. Ada perencanaan pembunuhan, dikejar-kejar sampai Yesus harus ada di Mesir. Lalu kemudian pada waktu dia menjadi kanak-kanak, dia harus tinggal di lingkungan orang-orang yang berdosa, sementara Yesus bukan orang yang berdosa. Tentunya ini hal yang membuat Yesus harus mengalami penderitaan demi penderitaan yang bukan karena dosa, tetapi Yesus mengalaminya karena sebuah purpose, sebuah tujuan untuk keselamatan umat manusia. Sampai akhirnya memang Yesus betul-betul menderita di atas kayu salib, dan kemudian dia harus mati di sana, dan kemudian kita mengerti penderitaan Yesus bukan karena dosa, tapi penderitaan Yesus disebabkan karena dia dipanggil sebagai anak Allah. Sama posisi kita sebagai anak-anak muda, sebagai orang Kristen. Kita baru saja mendengar satu peristiwa yang tidak mengenakkan beberapa hari yang lalu. Ada bom di depan gereja katedral yang ada di Makassar. Kemudian ada orang-orang Kristen yang teraniaya di beberapa penjuru dunia. Kita mengerti bahwa waktu kita menetapkan pilihan kita, waktu kita mengikuti pilihan Tuhan sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita mengalami sebuah penderitaan. Penderitaan yang bukan karena kita melakukan dosa, tapi penderitaan yang harus kita alami sebagai orang Kristen. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, saudara tidak boleh melakukan ini, saudara tidak boleh melakukan itu. Hidup saudara sepertinya terbatas. Yang lain boleh, kenapa saya tidak boleh sebagai orang Kristen? Yang lain boleh melakukan minum-minuman, yang lain boleh melakukan merokok, yang lain boleh melakukan dugem dan lain sebagainya. Kenapa saya sebagai anak muda Kristen tidak boleh sepertinya? Nah, disitulah ada satu yang kita namakan sebagai penderitaan, tetapi bukan penderitaan karena kita melakukan dosa, tetapi sebuah penderitaan yang memang harus kita alami sebagai anak-anak Allah, sama seperti Yesus Kristus yang menderita bukan karena dosa. Jadi orang Kristen tidak harus melulu berbicara mengenai berkat, 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 dan berkat.
Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti melindungi kita. Semua janji-janji yang Tuhan telah tetapkan di dalam Alkitab kita itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita adalah bahwa sebagai orang Kristen, kita juga ada panggilan, namanya panggilan penderitaan sebagai anak Allah. Tadi dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga tadi, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Seorang prajurit ketika bertempur, berperang, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia akan berjuang, dia akan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya sampai tujuan dari apa yang dia raih itu tercapai dalam kehidupannya. Sama seperti kita. Waktu Tuhan panggil kita, ada penderitaan-penderitaan yang kadang kita akan alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ada aniaya yang mungkin kita alami, sekalipun bukan aniaya secara fisik, mungkin aniaya secara verbal, mungkin aniaya secara tidak langsung yang kita alami. Tapi kita akan mengalami itu sebagai orang Kristen. Ada bulian yang mungkin akan kita alami sebagai orang Kristen. Ada perlakuan yang tidak sama mungkin yang kita akan alami sebagai orang-orang percaya. Tapi alami itu sebab nanti kita akan mengalami sesuatu yang berbeda ketika kita akan bertahan dalam penderitaan itu. Makanya yang ketiga, yang terakhir, ketika kita bicara mengenai quo vadis, kemana kamu akan pergi, maka yang ketiga, yang terakhir, kita tidak akan pernah bisa pergi dari sebuah namanya proses yang menghasilkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita bicara mengenai bahwa hidup kita tidak akan bisa kita pungkiri bahwa Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk kita boleh menjadi murid-murid Yesus. Yang kedua, dalam kehidupan kita dipanggil untuk ikut menderita sebagai prajurit yang baik di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita tidak bisa lari dari yang namanya proses satu kehidupan, di mana proses kehidupan itu akan membawa sebuah kemuliaan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama ayat Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan seperti ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hal yang ketiga, kita sebagai anak-anak muda, jika kita mau hidup kita sukses ke depan, jika kita mau berhasil di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa pernah lari dari yang namanya proses kehidupan. Proses kehidupan itu harus kita alami sebagai anak-anak muda. Selagi kita masih muda, kita tentu pernah mendengar satu quote dalam bahasa Inggris yang berkata, no pain, no gain. Tidak ada kesukaran. Jika tidak ada tanpa kesukaran tidak akan ada keberhasilan gitu. Tanpa kesukaran, tanpa kesulitan, tanpa proses kehidupan, kita tidak akan pernah mengalami sebuah keberhasilan. Kita tahu bahwa kadang kita sebagai anak-anak muda, kita seringkali menggunakan waktu ini sebagai waktu yang tidak kita perhitungkan dengan baik. Kadang kita masih memikirkan tentang diri kita sendiri. Kadang kita masih memikirkan tentang kesenangan diri kita sendiri. Mari kita lihat semua orang yang sukses. Yesus sukses dalam pelayanannya, tetapi Yesus harus mengalami proses kehidupan, yaitu proses penderitaan. Beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang lain, Rasul Paulus, Petrus, dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita disebut sukses, mereka pernah menjalani proses kehidupan. Musa 120 tahun, dia harus diproses dalam 3 fase kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya dia. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang di Median, dan 40 tahun di padang gurun. Semua orang yang mau sukses pasti akan mengalami sebuah proses kehidupan untuk kesuksesan dalam hidup mereka. Jika Yesus akhirnya dimuliakan oleh karena akibat penderitaannya, setiap saudara, setiap anak-anak muda, pasti saudara akan sukses dalam kehidupan saudara jika saudara mau menjalani proses kehidupan. Jangan pernah lari dari proses kehidupan saudara. Jika saudara mengalami hal-hal yang hari ini mungkin sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, jangan-jangan itu merupakan sebuah proses untuk saudara menikmati satu kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Mari di rangkaian Paskah, di rangkaian Jumat Agung sampai Paskah ini, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Quo vadis, kemana kamu pergi?
Yang pertama, kita tidak pernah bisa pergi dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita berbuah, menghasilkan sesuatu kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil dalam penderitaan sebagai prajurit Allah, sebagai pengikut Allah, sebagai anak-anak Allah yang kadang kita juga tidak bisa hindari. Bukan karena kita berdosa kita menderita, tapi memang ada satu penderitaan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bisa lari dari panggilan proses kehidupan kita untuk memperoleh sebuah kemuliaan. No pain, no gain. Jika saudara, anak-anak muda yang ada di Betani, Madiun, Ponorogo, dan Nganjuk, saudara mau sukses dalam hidup saudara, nikmati perjalanan hidup saudara, nikmati proses saudara. Ada 3 hal yang malam hari ini kita pelajari, yang kita renungkan dari sebuah pertanyaan sederhana, yaitu Quo vadis? Kemana kamu pergi? Kiranya Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup saudara, dan kiranya Tuhan membuat saudara sukses dan saudara melakukan kehendak Allah dalam hidup saudara selagi saudara masih muda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Have a Saturday night. God bless you and stay healthy.